Nah itu dari gue itu. Oh iya. Gue masalah aja. Ini kayaknya arahnya mulai lain. Boleh tanya Enggak, mikir dulu. Iya. Oh segitiga loh, cek. Gitu. Mikir dulu lah. Oke. Gimana Ker? Nah, lanjut ke dari tadi kan Bapak Dina udah cerita nih Per. Tapi dia katanya suka cewek yang lugu, tapi sekarang udah berubah. Seiring waktu dia menjadi dewasa dan karakternya menjadi lebih takut akan Tuhan, kan gitu. Intinya gitu kan Per? Enggak, ini salah bro. Enggak juga. Oke. Kau harus iya aja. Oh ya. Oke, lanjut ke Mikel. Gimana Kalau gue Kel? gini, Masa kuliahmu Kel, percintaan. masa kuliah percintaan. Jujur Asmara nggak liberasi. ada. Gue jujur nggak ada. Gue percintaan nggak ada. Enggak ada ya? Nggak ada. Tapi suka, pernah. gue pengen nge-share aja pertemanan gue. Boleh. Oh, bisa juga sih itu. Iya, karena kan hubungan ya. Cinta sama teman. Iya, friendship. Yes. Iya, dalam artian friendship, iya, cinta, sayang. Jadi itu Oke, lanjut. Oke, lanjut. gue tuh first time masuk kuliah cukup struggle dalam bergaul. Karena di teman-teman gue yang di UGM waktu itu di biologi, mereka udah punya menemukan circle-nya masing-masing. Oh gitu. Iya, karena kan mostly orang Jogja, kebanyakan orang Jogja, orang asli situ lah. Kayak gitu. Jadi kita mau masuk ke circle mereka tuh cukup sulit. Ya tahu sendiri lah. Maksudnya walaupun mereka tetap open, kita ajak ngobrol, kita ajak komunikasi berteman, tapi ada suatu rantai yang kita susah tembusnya gitu loh. Oh, Ya. mungkin mereka kayak ada boundaries. Yes, maybe ya, Maybe. mungkin ya. I don't know. We don't know. Jadi pokoknya susah gitu. Terus All Star is difficult. Apa nyimak lo? Terus kan ya itu jadi kan tantangannya beda susah. Jangan kita dulu Per, tantangannya beda. Tantangannya susah. Karena ada boundaries tadi. Ya gitu. Terus kan nggak cuman gua pasti yang susah untuk bergaul. Ada beberapa orang yang juga jadi outsider gitu loh, yang maksudnya ya outcast gitulah, terlantar gitulah, terbuang, termarginalkan. Gue jadi nggak fokus. Gimana sih? Oke ya. Terus ada yang orang-orang luar lah gitulah, yang dia nggak gabung ke circle manapun. Tahan. Jangan Fer. Terus gimana orang luar? Dia nggak bisa nembus Terus ya akhirnya gue berteman sama teman-teman gue yang sempat nggak dapet circle ini gitu. Oh berarti ada juga yang nggak masuk dapet circle gitu. Jadi ya 1-2 orang gitu kan. Tapi maksudnya kan itu tadi orang mana yang kau bilang? Orang-orang teman-teman yang udah punya circle duluan. Rata-rata orang Jogja. Oh iya, maksudnya yang nggak dapat circle itu orang luar. Orang luar yang di luar Jogja biasanya. Oh, iya, okay. Kebanyakan orang di luar Jogja gitu. Oke. Jadi kan kita mau berteman cukup susah ya kalau udah ada mereka circle gitu loh. Tapi kita nggak masalah kan, orang cocok-cocokan kan. Terus bergaul sama teman-teman yang tidak mendapatkan circle gitu, dan dari situ kenalan nama orang-orang yang unik nih, gitu kan. Unik-unik lah. Mereka punya kisahnya masing-masing. Terus itu sebelum kita masuk organisasi. Ya kayak BEM semacamnya gitu. Tapi after organisasi kita semua berteman jadinya. Oh gitu. Oke. Gitu kan. Terus singkat cerita, kita kan di 2020 ada COVID. Oke. Sayangnya ada COVID, makanya kita jadi kurang mengenal satu sama lain juga. Betul gitu juga loh. Jadi kayak 2 tahun berjarak. Makanya gua tadi bilang kenapa gua gak ada sama sekali kisah asmara yang berkesan tuh ya karena kepotong COVID juga gitu loh. 2 tahun gua dari rumah kan, ya gimana online gitu. Jadi seperti itu akhirnya ya gua berteman ya teman-teman gue ya itu aja dan juga kisah gue cuma sama teman-teman gue yang itu gitu loh. Kalau boleh tahu kan berapa orang Kel? Ada
Kalau Satu yang kampus. Satu jurusan. satu jurusan. Total mahasiswanya Satu jurusan biologi. 220. Kan itu Kalau fakultas nggak salah, kan? fakultas iya. Oh, satu itu fakultas satu ya? jurusan. Satu fakultas Satu jurusan. Maksudku 224 itu dibedakan lagi kelasnya. Atau satu jurusan itu? Itu satu angkatan, sorry. Kalau total lu mahasiswa kan berapa angkatan kan? Ya sekitar 1000 lah. Enggak, maksudnya angkatanmu aja. Oh, angkatanku aja 220. Itu maksudnya satu 224. kelas. Enggak, satu angkatan. Kalau satu kelasnya itu bisa sampai 40. Oh, maksudku dalam 220 itu berarti dibedakan ke kelas-kelasnya. Dibedakan kelas-kelasnya. Iya. Nah, kan kau sempat masih ketemu lah ya kan dari COVID sampai mundur lagi berapa tahun tuh? 2019 kan ketemu offline. Terus berapa tahun tuh sampai COVID? oh, sampai COVID sekitar 7 bulan apa ya? Lama ya? Enggak terlalu lama, 8 bulan kan 6 bulan, 2019 6 bulan, 2020 kalau nggak salah 3 bulan Januari, Februari, Maret kita udah COVID. Oh gitu. Iya, lockdown. Ya kan waktu itu langsung lockdown kan gitu. Jadi nggak ada apa namanya ini Udah hybrid tapi kalau sempet hybrid nggak? sempat hybrid. Pada akhirnya kan offline full. Nah, kan. pas hybrid itu offline full itu nih nggak pernah ketemu jadi kan gini. pasangan yang menarik buat Mikkel. Jadi kan Tapi sepanjang Mas kita Ori kalau bicara orientasi seksual masih straight kan? masih straight dong, bukan straight. Ya gimana sih? Overall kan Overall. Ya, good kan? gua menganggap diri gue sebagai pria Iya. yang menyukai perempuan. Iyalah, nggak mungkin. Clear ya, clear ya. Beda mungkin yang lain nggak tahu ya teman-teman ya. Aduh. soalnya kayak karena ada undang-undang yang membahas sekarang di Indonesia tuh udah ada tuh undang-undang untuk Kemarin membahas UI yang- juga bikin kajian. Nah, kajian tentang LGBTQ itu. Harus itu. Nah, jadi Oke, lanjut. Lanjut. Jadi kan 2 tahun kita kan cuman via online, maksudnya line, WA dan semacamnya. Hybrid lah. Setelah itu hybrid tuh, Ah. dan offline. Ya, terus karena online ini, jadi kita kurang berkonflik juga di pertemanan. Jadi kayak biasa aja gitu loh. Nah, masuklah offline. Offline ini selama Masuklah offline. Kalau nggak salah sih gue di semester sambil lulus deh. semester 5 gue udah offline. Lumayan tuh 2 tahun masih ada di Jogja tuh. 5 apa 6 gitu, gue lupa. Iya, Pokoknya satu sekitar tahun, segitu. 1 tahunan lah ya. Iya, jadi Cukup lah buat pendekatan. setahun lah ya, setahun. Katakanlah setahun lebih lah. Itu masuklah kita offline. Nah, ketika offline mulailah kita kan bergaul ya kan, bergaul lagi nih offline, ketemu ke teman, bercanda, tawa ya kan, kangen. bergerilya lagi. Iya kan? Bergerilya. Bergerilya lagi, berburu, berburu meramu. Musim kawin. Oke. Mahasiswa. Hidup. Ayo lanjut dulu. Oke. Banteng Mike. Guys. Oke, lanjut Kel. Oke, jadi apa namanya? Gua tuh ya akhirnya kan bertemannya kan lebih intens ya, Yes. apalagi sama orang-orang tertentu ya kan. Kalau kalau dibilang berteman dengan apa namanya ya sesama pria ya gue berteman banyak gitu loh. Cuman kalau dibilang ini kan karena konteksnya asmara. Yes. Jadi kita kan gue menyukai perempuan. Ini gue bicara course, soal of course. pertemanan dengan perempuan. Yes, I do. Gitu. Jadi tuh gue nggak tahu kenapa di angkatan gue tuh Gak ada yang banyak menarik buat lo. bukan gak ada yang menarik, tapi lebih ke susah aja untuk melangkah ke situ. Kan lu kan gampang tuh tadi kayak cuman sebulan langsung jadi Oh pacaran. iya, karena gue nggak kena Denda. Oh, berarti bukan bang. Oh, udah. Nggak kena COVID. Tapi emang cepet juga gue itu kan ya. Cepet itu. Ya kan kau berkarisma. Bahkan lu baru tahu Enggak, aku pakai motor. Iya, kan berkarisma. Aku nggak pakai motor. Bersupra kau. Enggak ada supra gue. berbit Berkarakter kau. bervario. Kan orangnya cool kau. Kan lu aja baru tahu pacar lu Hah. agamanya lah ya Iya. kan setahun gitu kan. Lu memang cepet. Gue termasuk bilang lu cepet. PDKT pas pacaran. Pas Itu. di angkatan gua Salah sih. di zaman itu ya 2020-an lah ya, angkatan 19 tuh banyak yang cukup sulit untuk apa namanya mengenal dan juga berpacaran. Oh. Kayak gitu loh. Makanya Ditambah lagi online, jadi online. adik kelas juga nggak terlalu Nah, adik itu. tingkat. Itu dia. Itu Terus- disayangkan ya. Terus Lu lucu-lucu anak Iya. UGM. Lucu tadi apa? Oke, lanjut. terus kan apa namanya? Kan gue jadi gak fokus. Lanjut ya. Jadi itu
gimana ya gue bilang ya. Jadi tuh kan berteman aja cukup struggle, apalagi untuk Jalan kayak gitu. Jadi cuman beberapa orang yang gue kenal di angkatan gue tuh yang berpacaran. Dan itu pun lebih sedikit lagi yang berpacaran sama jurusan sesama angkatan gitu loh. Sama yang Rata-rata yang luar malah jurusan lain sama gitu. yang fakultas kehutanan mungkin Ada angkatan 64. Tapi pernah datang alumni nggak sih ngumpul? Nanti dulu. Berarti rata-rata kalau bisa semaramu tuh nggak terbangun ya chemistry-nya. Nggak terbangun karena memang ya keadaan terus juga mungkin pemikirannya cukup berbeda dengan angkatan lu ya. Betul. Jadi gua nggak tahu kenapa dia lebih selektif. Teman-teman di angkatan gua tuh lebih selektif. Ya termasuk gua nih, lebih selektif, bukan lebih selektif juga. Mungkin banyak juga yang masih insecure kayak gitu ya, insecure untuk ya memang sebenarnya suka sama yang dia suka gitu, cuman nggak enggan untuk mengungkapkan gitu. Jadi kayak ditahan perasaan itu gitu. Nanti merusak pertemanan pula. Nah, itu bisa. Iya Terus kan? yang kedua Itu juga ya insecure juga sama diri sendiri. Gua pantas nggak ya? Berarti kau pernah berpikir juga gitu? Pernah. Misalnya kalau entah siapa lah yang kau suka misalnya. Ya, adalah takut gitu. Berusak pertemananku nanti Bener, gitu. Iya. bener. Kan karena udah sempat berteman, terus juga udah sempat bersahabat. Jadi kan kalau kita bersahabat switch jadi pacaran kan cukup challenging banget ya di situ ya. Harus jadi asing lah. Iya, sayangnya kalau ada konflik jadi asing. Nggak bisa lagi bercanda-canda kan? Betul. Lagi bertemu nongkrong. Berarti jadi di situ susah. lu berarti lebih seneng yang FWB-an, friend with benefit gitu atau enggak kan? Iya betul. FWB kan nggak selamanya FWB, ya, betul. negatif. Iya betul. Maksudnya, saling membantu ketika dia sulit. Itu Iya. FWB. Benar. Nah ini ada cerita menarik. Jadi tuh Jadi jangan kita. Oke. Yuk. Jadi tuh Jadi benefitnya apa langsung aja nih? benefitnya adalah Kayak orang ini. ketika gua berkuliah kan itu online dan juga hybrid dan juga offline. Waktu itu memang gua sebagai mahasiswa yang baik ya, berdasarkan arahan dari insinyur. Insinyur, kita harus berkuliah dengan baik. Gue ketika dikasih tugas, gue selesaikan secepat mungkin. Nice. Nah, sampai di titik dimana gue ketika menyelesaikan tugas, Dulu udah pakai ChatGPT belum? belum waktu itu. Belum. Ayo udah kan? Belum lah. Masih. Aku 2020. Ketik lu. Mesin ketik itu aja masih baru didesain idenya mungkin ya. Mungkin ChatGPT. Sumbernya benar-benar dari perpus ya. Iya, Kalau kita kan udah Semacam. bisa browsing kan. Betul, kita udah mulai bisa browsing, lebih gampang lah. Oke. Tapi belum ada ChatGPT. Tadi gimana benefit tadi Ger? Terus Rafael benefit. MP4. Oke. Terus Go player. Go player. Windows Media Player. VLC media player. Oke. Bentuk account tuh buat nonton. Ayo penerjemahnya Penakatsuki kan? Penakatsuki. Lebah ganteng. Ya jadi gimana Kel? Oke, lanjut. Karena tugasmu lebih cepat. Lebih cepat. Nah, gua tuh ada ini loh, kayak ibaratnya gue pengen kasih tugas gue ke teman-teman yang lain juga. Karena waktu itu memang kita pada pusing untuk mengerjakan tugas. Berarti nggak spesifik sih. Iya, jadi walaupun dosen itu ngasih tugas memang ada ketentuannya dan semacamnya, tapi kan poin-poin idenya kan kadang kita bingung. Nah, kalau waktu itu ketika gue udah selesai duluan, nah gue sebar lah itu tugas gue ke temen-temen gue. Gak masalah gue, karena bagi gue pengen maksudnya bukan beri plagiat bukan kan? Maksudnya dia kayak inspirasi buat kayak oke ini modelannya kayak gini gitu kan. Iya, karena gue merasakan sendiri waktu itu susah untuk menentukan poin-poin ide, gitu loh. Terlebih kayak laporan praktikum, betul. makalah, kayak gitu kan. Ini poinnya apa? Paragraf 1 kan beda sama paragraf kayak gitu loh. Terus, nah niat gue kayak gitu, teman-teman gue banyak yang kebingungan. Maksudnya curhat kayak gitu kan. Aduh ini susah, tugas susah banget nih. Nah bagi gue gampang, nggak masalah gitu loh, asik. Bagi gue nggak masalah gitu. Selalu ada cara untuk gue menemukan poin-poin pembahasannya. Gitu. Jadi
Jadi karena gue lebih selesai lebih dulu, gue kasih lah ke teman-teman. Nah, ketika gue kasih ke teman-teman, banyak memang yang tidak suka. Oh, gitu. Iya, sempat waktu itu karena Kesok ya ngeliat Iya, apa sih Michael sok banget. Sok pahlawan bisa lu. jadi, Sok pahlawan lu. bisa jadi, Ngasih-ngasih gitu. bisa jadi. Terus yang kedua juga ada asisten praktikum Oh, isi. yang ngenyorot gue kayak, ih, si Michael Lu kenapa asisten sih?" juga tapi? Gue dulu asisten. Apa kepala asisten? Dulu sempat juga jadi koordinator asisten. Gitu. main-main dulu. Jadi asisten dan Enggak ada main-main kita. Jabatan. Main. Kalau kata orang ini, main kali kamu. Mantap. Oke. Jadi kayak gitu. Terus GM nih. ya itulah akhirnya gue selalu Membantu lah kau ya, membantu, menolong lah. Nggak cuman gue kasih tugas, tapi kalau misalnya dia bingung baca tugas gue kasih ini juga konsultasi gitu. Kayak ini maksud gue di sini gitu, gue ajarin kayak gitu. Sharing lah, tutor gitu kan. Terus ya itu ya selama beberapa lama begitu kan, ada yang dekat gitu loh, ada yang dekat. Istilahnya sebagai teman dan sahabat. Betul. Cukup sampai di situ atau mau diterusin? Nggak usah. Oke. Nggak usah. Jadi kayak gitu gua. Jangan halangi maksudnya. Tapi dari situ gua maksudnya walaupun kita berteman dan bersahabat, dari situ gue sedikit belajar tentang gimana gue berhubungan, berkomunikasi dari gue pria kepada si perempuan. Pria dan Gitu. wanita. Iya, Ini ini your first love? bukan first love. Iya, first love. Nggak ada. We don't know. I did. Ya kan maksudnya gini loh. Pandangan Michael tentang cinta gitu kan kita nggak pernah tahu. Betul. Ya nggak mesti lu menerjemahkan ini sebuah pernah pas lu merasa dekat itu Nah ini am I falling in love with her? Ini bagus nih. Iya. Jadi tuh gini, gue nggak tahu ya. Nanti kita bahas Ya, tapi singkat aja ya, gue singkat aja nih. Jadi tuh ada beberapa perlakuan yang gue anggap biasa aja, tapi mungkin orang lain nangkepnya beda. Orang lain yang melihat. Orang lain yang melihat itu beda. Antara dia dan kau. Iya, padahal gue biasa aja sih. Gue nggak ada merasa kayak gini-gini gitu. Nggak apa-apa banget. Tapi mungkin kau biasa aja, Kel. Tapi yang si kawan itu yang menunjukkan betul itu kepadamu. Maksudnya rasa sayang gitu loh. Kan gue kan gak ada love experience zero. Yes. Before that love experience zero. Jadi berjaga lah istilahnya. jadi gue kayak nggak flirty gitu, gue kurang gitu loh. Sama gue. Abang udah satu anaknya. Iya. Oh ya udah, oke lanjut. Oke. Jadi tuh Jangan bilang perjalanan. Oh jadi apa? Single aja. Single ya. Bujang. Bujang bahasa Indonesia, bukan bahasa itu. Oke, jadi kayak first gitu. experience. First experience gue berinteraksi sama Intensif dengan wanita. dengan wanita, dengan perempuan. Intensif. Magang. Jadi kayak kadang tuh kita bertemannya Magang nih, cinta. kadang gue bingung, gue kan bersahabat, gue berteman gitu, tapi kadang Michael kamu rambutnya kurang rapi. diginiin rambutmu. Berarti dia tipe yang physical touch. Enggak sih, cuman perhatian. Gitu. Ya. Ngerti aku paham. Terus Enggak, kayak maksudnya ada gerak gestur tubuhnya dia yang mengarahkan kayak rambut lu bagus nih. Enggak, dia megang. oh iya maksudnya kayak kamu ini gitu. Terus kadang meluk gitu. Dari belakang terus Maksudnya depan. Maksudnya tapi itu kan friend ya, maksudnya teman. Okay for you. I think it's okay gitu Bahasa loh. Indonesia aja. Oke. Kan I think Mana it's tahu okay. mungkin Mikir ngerasa apa sih, kenapa sih gue diginiin? Nah, iya, first time gue ini ya, maksudnya Awkward kaget ya. kayak, aduh, maksudnya kayak gimana nih gitu. Tapi mungkin gini, lu mungkin bisa ngerasa itu nggak apa-apa karena mungkin lu punya adik perempuan. Jadi benar, iya. Jadi gue kan punya adik perempuan, gue dekat juga sama dia Jadi gitu. mungkin kayak, Cuman udahlah, itu deket sama perempuan tuh, jadi lu nganggepnya biasa aja. Orang tuh ngeliat tuh kayak, kok ada gitu Oh iya, sih? memang Gitu. karena orang ada benarnya juga orang. Tapi so far hubungan kalian itu Ya berteman, bersahabat tetap gitu. Cuman at the end just a friend ya. just a jadinya. friend lah, just a friend. Oke. Cuman Jadinya apa? gua nggak tahu ya. Maksudnya beberapa orang menilai kita hubungan kami berdua tuh
kayaknya enggak deh gitu. Maksudnya lebih gitu loh. Lebih dalam lagi tapi gitu. buat gua sama dia pribadi Biasa aja. ya, sahabat gitu Sahabat. loh. Cuman ya itu tadi apa namanya? Karena gua belum pernah ada pengalaman sebelumnya, jadi gua nggak ini. Betul. Nah, tapi after itu gua jadi lebih menjaga sikap. Iya. Gitu loh, ketika bergaul sama apa namanya lawan jenis gitu, gue jadi bisa jaga apa gestur, gue asal ada boundaries lah. Maksudnya karena kan kadang juga risih juga, gue kasihan juga kadang batasan-batasan. Kalau misalnya Pagar. mungkin buat gue bisa menahan, maksudnya kalau ada isu-isu negatif ya itu no problem lah. Cuman kan kita nggak tahu ya bagi orang lain dia nggak bisa menahan kadang, atau dia bisa jadi terganggu. Oke, last statement. Gitu. Last statement. Belum selesai loh dia mau. Last statement, do you believe? Asik. Do you believe? Hmm. Persahabatan antara laki-laki dan perempuan itu nggak berakhir ya dalam hal cinta tetap gitu, ya dalam hal cinta akan tetap pada konsisten sebagai teman, atau mungkin ada gue nggak percaya sih ada temenan ada sahabat antara laki-laki, pasti ada apa-apa nih. Maksud lu dari sahabat jadi cinta? Ya. Bisa jadi. Betul. Lu percaya yang mana? For me, yes I do. Oh, jadi lu percaya kan? Percaya tetap ada bentuk hubungan yang pure pertemanan. Oh, nice. Platonic relationship. Platonic relationship. Mantap. Artinya Gua percaya. dalam platonik artinya Platonic artinya ya sudah Murni aja gitu. murni pure pertemanan. between you and her. Oke, gitu. That's it. Lanjut I think it's lagi. enough. Gitu. Masih banyak sih pertanyaan I sama think- Mikel. I think. Mortal tadi tabrak kayu, thank you. Gitu. Mr. Derman more interesting nih story-nya. No. I agree with you. Yes. Let's hear. Let's hear. from him. Tunggu dulu, Michael tadi sebenarnya belum ini loh, It's all done, Mister. It's all done. Kok ini kayak jadi channel Now, bilingual. Mr. Derman will tell you about something about love, Chris his Love. relationship between internship magang his ex. Asik. X mana ada X ku Oh, nggak ada ex, ya udah. Kotak berarti. Bunda.